Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas 3. Nah, di sini disuruh create a complete class with properties, class, dan instant properties. Nah, di sini kita disuruh untuk bikin sebuah kelas yang berisi properties, class, dan instance properties. Nah, kalau class properties itu kan yang static itu. Kalau instance berarti yang non static gitu kan. Dan metodenya juga gitu. Ada yang static dan tidak static gitu. Terus jangan lupa give comment to indicate type of properties and method in your source code. Nah, jangan lupa kita kasih komentar untuk mengindikasikan tipe dari propertiesnya itu apa, biar mudah dibaca gitu kan. Terus kita instance a class from outside the class. Nah, kemudian kita bikin instance-nya. Nah, di luar kelas tersebut kita bikin kelas baru kan yang berisi method main untuk menginstansiasi si kelas yang kita bikin tadi. Nah, kemudian di screenshot, kemudian di apa di Classroom. Baiklah, saya di sini udah kerjakan supaya durasi video ini tidak terlalu lama. Nah, di sini saya bikin kelas student. Nah, di sini saya kasih komentarnya kelas variable. Di sini kan. Nah, ini jenisnya kelas variable yang artinya ini milik kelas atau static. Nah, di sini konteksnya itu static. Di sini saya private static integer total mahasiswa. Nah, total mahasiswanya saya declare saya inisialisasi dulu dengan nilai 1. Nah, kemudian di bawahnya saya bikin instant variable yang ini konteksnya non static. Nah, saya bikin final. Kenapa? Agar ketika nanti kita bikin instance, nanti ID-nya terrecord tersendiri menjadi milik si instance-nya itu. Jadi nggak berpengaruh kepada total mahasiswa yang terus bertambah. Nah, kemudian di sini ada name, ada major, ada email, ada created at. Nah, created at ini digunakan untuk men-tracking gitu. Kapan sebuah instance ini dibuat. Nah, local date time, formatnya itu local date time, jenisnya itu ya. Jangan lupa di atasnya kita import juga Java time local date time. Nah, kemudian di sini kita bikin no art constructor. Nah, di sini sengaja nggak dibikin konstruktornya. Oke, sebenarnya ini nggak apa juga sih, dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian di sini, nah ini yang paling penting, all art constructornya kecuali ID dan created at. Yang mana created at ini akan dibikin otomatis local date time titik now, waktu sekarang. Waktu dimana objek tadi kita bikin. Nah, kemudian di sini student di name dia minta name, major, dan email. Nah, makanya di sini ketika kita bikin student SEM, new student, kita bikin di sini berarti ini name, ini major, dan ini email. Nah, makanya kita bikin di sini. Nah, berarti ketika new student dia panggil ini terlebih dahulu. Dia masukkan datanya ke sini kan. Kemudian kita set this name, berarti this ini mengacu kepada kelasnya ya. This name berarti mana name-nya yang di kelas ini. This name yang ini masih kosong, awalnya masih kosong, kita set sama dengan kita assign dengan name yang dimasukkan user ini. Nah, begitu juga dengan name, major, email. Nah, di created at kita bikin local data now, dan jangan lupa this total mahasiswanya plus agar total mahasiswanya itu bertambah 1. Nah, itu ini sama juga dengan ini. Nah, tapi untuk mempersingkat kita bisa increment gini. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita bikin di sini static or class method. Nah, di sini untuk mengget kita ambil si get total mahasiswa. Kenapa kita pakai get gini? Karena di sini kita private. Nah, gitu. Nah, kenapa di sini total mahasiswanya dikurang 1? Karena di sini kita inisialisasi kan nilainya 1. Nah, gitu. Makanya kita kurang. Misalkan ada 3 nih. 3 yang kita inputkan ke student. Nah, maka 1. Nah, ketika dia input, maka di sini bertambah 1, 2, 3. Berarti ada 3. 3 ditambah 1 ada 4. Nah, kita sebenarnya kan total mahasiswanya 3 kan? Nah, di sini terdeteksi 4. Makanya di sini kita kurangi 1. Nah, kalau kita misalkan kita bikin di sini 0, maka ID yang terrecord di sini, ID yang terrecord di sini juga akan 0. Maka indeks nomornya nanti akan dimulai dari 0 gitu. Bingung nggak? Selanjutnya di sini ada instance method. Nah, di sini untuk mengambil si ID, untuk mengambil si name, major, email, created at. Nah, di sini kita show data, show secara keseluruhan. Nah, di sini ada ID, kita return string ini. Nah, string. Nah, ID-nya ini, name-nya ini. Di sini juga bisa kita bikin this name gitu. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita bikin instance-nya same new student. Di sini kita bikin datanya. Kita bikin yang lain dan di ayatullah gini. Berarti kita punya 3 instance. Nah, kemudian kita show data per instance. Kita tampilkan datanya, kita show sistem operation lain. Sistem ini kita show. Nah, show ini akan memanggil yang ini.
Nah, dan di show, Ayatullah show. Nah, kemudian di bawahnya kita mau lihat nih berapa total studentnya. Kita total student ini kelasnya ya, karena dia static konteks. Nah, maka konteksnya static gitu kan. Jadi kita bisa tanpa objek ini. Sebenarnya pakai objek ini juga bisa. Kita panggil kelas student, kemudian titik. Nah, kita panggil si get total mahasiswa yang ini. Nah, sekarang kita coba run. Nah, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ID-nya dimulai dari 1, NIM-nya ini, SAMI, gitu kan. Ini untuk data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Nah, total studentnya ada 3. Nah, coba nih sekarang kita ganti ininya menjadi 0. Oke, kita run lagi. Nah bisa dilihat ID-nya itu dimulai dari 0. Nah, di sini di 1, di sini 2. Total studentnya malah terdeteksi 2. Gitu kan, jadi rancu gitu kan. Nah, di sini kita set lagi menjadi 1. Nah, misal di sini 1. Nah, di sini kita tidak kurangi 1. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan gini nih, 1 2 3 4. Nah, datanya menjadi 4 di sini. Nah, gitu. Makanya di sini kita kurangi 1. Min juga bisa. Kita tes. Ops, tidak bisa sepertinya. Atau begini. Nah, seperti ini. Total student 3. Tapi kurang cantik gini kan. Kurang 1 aja gini. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.